Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Anang Setiawan. Saya mahasiswa Teknik Elektro semester 5 di Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang isolator gas. Yang pertama adalah isolasi. Tentunya teman-teman nggak asing dengan kata-kata isolator, konduktor, semikonduktor. Soalnya itu mungkin sejak SD udah ada pelajarannya. Untuk pengertian isolasi adalah sifat atau bahan yang dapat memisahkan secara elektris dua buah penghantar atau lebih yang berdekatan sehingga tidak terjadi kebocoran arus atau lompatan api atau flashover. Selanjutnya yaitu bahan-bahan isolasi. Berdasarkan macam bahan yang dipakai untuk isolasi, umumnya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan padat. Contohnya yaitu mika, keramik, kaca, kayu, dan lain-lain. Selanjutnya bahan cair. Bahan cair contohnya yaitu minyak transformator, sofol, dan lain-lain. Untuk gas yaitu mungkin udara, sulfur hexafluorida atau SF6, hidrogen, dan lain-lain. Di bawah tabel berikut mungkin terdapat gambar-gambar yang mencontohkan benda-benda isolasi. Yang pertama itu gambar isolasi bahan padat, yang kedua bahan cair, yang ketiga bahan gas. Pada kali ini kita akan mendalami tentang isolator gas. Pada umumnya isolator gas digunakan sebagai media isolasi dan penghantar panas. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada isolator gas ini adalah ketidakstabilan temperatur, ketidaknormalan sifat kedielectrikan pada tekanan yang tinggi, dan resiko ledakan dari gas yang digunakan. Selanjutnya yaitu berdasarkan kekuatan dielektrik, isolator gas dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu yang pertama gas sederhana, yang kedua gas oksida, yang ketiga gas hidrokarbon, yang keempat gas elektronegatif. Yang pertama yaitu gas sederhana. Gas sederhana yaitu contohnya udara, hidrogen, helium, dan lain-lain. Gas oksida yaitu karbon dioksida atau CO2, sulfur dioksida, dan lain-lain. Yang ketiga hidrokarbon. Hidrokarbon ini contohnya metana, propana, etana. Yang keempat elektronegatif, CH2Cl2, sulfur hexafluorida. Jenis media isolator gas. Tentunya dalam memilih jenis isolator gas kita harus memperhatikan beberapa sifat-sifat gas tersebut. Berikut yaitu beberapa sifat isolator gas yang harus diperhatikan agar isolator itu jadi aman dan tidak membahayakan saat digunakan. Yang pertama sifat kelistrikan, yang kedua sifat mekanis, yang ketiga sifat temperatur, yang keempat sifat kimia. Yang pertama sifat kelistrikan. Sifat kelistrikan yaitu diantaranya yaitu tahan isolasi atau tidak dapat dialiri arus, memisahkan arus, dan lain-lain. Yang kedua kekuatan dielektrik. Yang ketiga faktor daya masuk. Yang keempat konstanta dielektrik. Yang kelima rugi-rugi dielektrik. Selanjutnya yaitu sifat mekanis. Sifat mekanis mempunyai beberapa aspek juga, yaitu kerapatan volume, viskositas, absorpsi, kelembapan di tekanan permukaan.
Yang keempat yaitu yang mempengaruhi yaitu temperatur. Yang kelima sifat kimia. Mekanisme kegagalan isolasi gas. Dalam mekanisme tembus listrik bahan isolasi ada beberapa peristiwa atau proses yang berperan di dalamnya. Di antara lain yang pertama yaitu ionisasi. Ionisasi yaitu peristiwa terlepasnya elektron dari ikatan atom netral sehingga menghasilkan satu elektron bebas dan ion positif. Yang kedua yaitu deionisasi, yaitu peristiwa di mana satu ion positif menangkap elektron bebas sehingga ion positif tersebut menjadi atom netral. Yang ketiga yaitu emisi. Emisi yaitu peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam menjadi elektron bebas. Proses dasar dalam kegagalan isolasi gas adalah ionisasi benturan oleh elektron. Yang tadi yaitu ada dua jenis proses dasar, diantaranya yaitu yang pertama proses primer, yang kedua proses sekunder. Proses primer ini artinya yaitu memungkinkan terjadi banjiran elektron. Proses sekunder yang memungkinkan terjadinya peningkatan banjiran elektron. Jadi bedanya yaitu proses primer yaitu memungkinkan, sedangkan sekunder itu dapat memungkinkan peningkatan banjiran elektron. Saat ini dikenal dua mekanisme kegagalan gas. Yang pertama yaitu mekanisme Townsend, yang kedua mekanisme streamer. Mekanisme kegagalan Townsend. Mekanisme kegagalan Townsend yaitu pada proses primer elektron yang dibebaskan bergerak cepat sehingga timbul energi yang cukup kuat untuk menimbulkan banjiran elektron. Jumlah elektron Na pada lintasan sejauh dx akan bertambah dengan dNa sehingga elektron bebas tambah yang terjadi dalam lapisan dx adalah dNa sama dengan ANa kali dx. Ternyata jumlah elektron bebas DNA yang bertambah akibat proses ionisasi sama besarnya dengan jumlah ion positif Dn positif baru yang dihasilkan, sehingga DNA sama dengan Dn positif sama dengan ANa. Alpha yaitu mengartikan koefisien ionisasi Townsend, Dn positif yaitu jumlah ion positif yang baru dihasilkan, Na jumlah total elektron, sedangkan Vd kecepatan luncur elektron. Mekanisme kegagalan streamer. Ciri utama kegagalan streamer adalah postulasi sejumlah besar foto ionisasi molekul gas dalam ruang di depan streamer dan pembesaran medan listrik setempat oleh muatan ruang ion pada ujung streamer. Muatan ruang ini menimbulkan distorsi medan dalam sela. Ion positif dapat dianggap stasioner dibandingkan elektron-elektron yang bergerak cepat, dan banjiran elektron terjadi dalam sela dalam awan elektron yang membelakangi muatan ruang ion positif. Mungkin saya akan memberikan contoh isolasi gas ini. Yang pertama udara. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar yaitu sekitar 30 kV per cm. Kalau dua buah elektroda yang dipisahkan dengan udara mempunyai beda potensial yang tinggi yaitu tegangan yang melebihi tegangan tembus, maka akan timbul loncatan bunga api. Bila tegangan itu dinaikkan lagi, maka akan terjadi busur api. Besarnya tegangan tembus dipengaruhi oleh tekanan udara. Secara umum, makin besar tekanannya, maka makin besar pula tegangan tembusnya. Tetapi pada keadaan pakem justru tegangan tembus akan menjadi lebih besar. Keadaan yang demikianlah
yang justru digunakan untuk diterapkan pada peralatan listrik. Selanjutnya yaitu sulfur hexafluorida atau SF6. Sulfur hexafluorida atau SF6 merupakan suatu gas bentukan antara unsur sulfur dengan fluor yang reaksi eksotermisnya disimbolkan dengan S+3F2SF6+262 kilokalori. Sampai saat ini SF6 merupakan gas terberat yang mempunyai massa jenis 6.139 kg meter kubik, yaitu sekitar 5 kali berat udara pada suhu 0 Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Sifat dari SF6 sebagai media pemadam busur api dan relevansinya pada saklar pemutus beban yaitu yang pertama yaitu hanya memerlukan energi yang rendah untuk mengoperasikan mekanismenya. Pada prinsipnya SF6 sebagai pemadam busur api adalah tanpa memerlukan energi untuk mengkompresisikan, namun semata-mata karena pengaruh panas busur api yang terjadi. Tekanan SF6 sebagai pemadam busur api maupun sebagai pengisolasi dapat dengan mudah dideteksi. Penguraian pada waktu memadamkan busur api maupun membentukannya kembali setelah pemadaman adalah menyeluruh. Yang ketiga, relatif mudah terionisasi sehingga plasmanya pada Cp konduktivitas tetap rendah dibandingkan pada keadaan dingin. Hal ini mengurangi kemungkinan busur api tidak stabil. Dengan demikian, ada pemotongan arus dan menimbulkan tegangan antar kontak. Karakteristik gas SF6 adalah elektronegatif sehingga penguraiannya menjadikan dielektriknya naik secara bertahap. Transien frekuensi yang tinggi akan naik selama operasi pemutusan, dan dengan adanya hal ini busur api akan dipadamkan pada saat nilai arusnya rendah. Berikut adalah gambar isolasi atau isolator gas. Yang sebelah kiri mungkin itu bagian-bagian yang benda isolator gas. Dan terima kasih, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.